Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gedung gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Di tengah situasi pandemi yang ada saat ini, kita tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil, eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus di rumah. Marilah kita berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 183. Mari berdoa. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan yang paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan,
Dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Menghayati Jumat Agung, mari kita baca narasi dari kitab Injil Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 16 sampai 43. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga ditulis atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Benarkah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang kekasih, bersama kita akan melayani firman Allah. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau menghantar kami berada di Jumat Agung tahun 2020. Kami mau menghayati kembali pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perayaan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan ibadah kami berkenan kepadamu. Sucikan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menguatkan iman percaya kami di tengah situasi yang sedang mencekam ini karena kasus corona. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan kami semua warga Sidi Jemaat-Mu siap mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Holman Hun, seniman yang beraliran surrealistik, membuat lukisan Yusuf dan Yesus. Pada waktu itu Yesus masih kanak-kanak. Dia sedang bekerja bersama ayahnya. Maria juga ada di lukisan itu. Sementara Yesus beristirahat dari pekerjaannya dan berhenti sejenak untuk merentangkan anggota tubuhnya. Sinar matahari menimbulkan bayangan berupa salib di dinding. Lukisannya yang lain melukiskan Yesus yang sedang berlari mendekati ibunya. Sementara kembali tangannya terentang. Menimbulkan bayangan salib. Kedua lukisan tersebut bentuknya penuh dengan daya hayal. Tetapi gagasan yang mendasarinya sangatlah alkitabiah. Jika kita membaca kitab-kitab Injil, sesungguhnya demikianlah perjalanan hidup Yesus. Bahwa salib Yesus Kristus benar-benar sudah nampak sejak awal kedatangannya di dunia ini. Ketika lahir, tidak ada tempat baginya. Lalu dalam karya layannya, ia ditolak, dibuli, dihianati oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat, yang notabene hafal dan faham ayat-ayat suci. Kenapa? Karena mereka merasa disaingi. Karya pelayanan Yesus begitu diterima oleh banyak orang. Mulai timbul iri hati dari ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi, yang akhirnya mereka bersekongkol dengan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Berproses dengan semuanya itu, Yesus harus menempuh jalan salib. Saudara-saudara, penyaliban dan kematian Yesus adalah inti dan dasar dari iman Kristen. Dia juga merupakan penebusan yang direncanakan Allah. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa menggantikan manusia berdosa. Bahkan manusia yang penuh dengan dosa. Sekarang karena pengorbanan Yesus, manusia yang berdosa ini boleh berbalik pada Allah dalam pertobatan dan iman, menerima pengampunan dari Allah dan hidup yang kekal. Diceritakan tadi dalam perjalanan ke bukit Golgota, Yesus seperti tidak sanggup lagi memikul salib yang berat itu. Tubuhnya tersiksa. Kekuatan dan dayanya sudah lemah.
Lalu kepala prajurit menyentuh bahu seorang pengunjung yang datang dari luar kota. Diperintahkan untuk mengambil alih tugas itu. Saat itu kita tidak tahu bagaimana perasaan Simon dari Kirene. Tetapi saat itu pula ia menjadi alat berkat. Bahunya ikut memikul salib Yesus. Salib yang bakal menebus dosa umat manusia. Dan itu menjadi peristiwa sejarah yang tidak ada duanya. Kemudian hari, saudara-saudara, Simon Kirene ini menjadi Kristen. Kekasih-kekasih Tuhan, perjamuan kudus Jumat Agung tahun 2020 ini menjadi istimewa dalam sejarah kita. Karena pandemi COVID-19 harus dilakukan di rumah-rumah, bukan di gereja seperti biasanya kita lakukan tiap-tiap tahun. Kalaupun ada pelayanan ke rumah-rumah untuk orang sakit, itu pun pelayan firman dan sakramen didampingi diaken penatua pergi ke rumah-rumah warga sidi jemaat. Apa boleh buat saudara-saudara, situasi dan kondisi ini membuat kita tinggal di rumah. Bersyukurlah kita semua dipelihara oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik sampai hari ini. Bersyukurlah untuk kebersamaan dengan keluarga. Waktu-waktu kita banyak hilang dengan kesibukan kita masing-masing. Tapi kali ini kita bisa berkumpul bersama keluarga yang kita kasihi. Bersyukurlah untuk keselamatan yang Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus melalui salib. Sadarkah saudara-saudara, peristiwa ini mengajak dunia, mengajak sekeliling kita untuk teduh sejenak dari hiruk pikuk dunia ini. Pandemik membawa orang pada kesadaran untuk kembali membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang bagi dunia ini. Dunia yang sudah terlalu jauh terpisah akibat dosa. Dunia yang mengabaikan kasih Yesus yang begitu besar. Yesus mati merubah kebencian menjadi cinta kasih. Yesus mati merubah penghukuman menjadi pengampunan. Yesus mati merubah kutuk menjadi berkat. Yesus mati
merubah kekalahan menjadi kemenangan. Yesus mati, merubah kematian menjadi kehidupan. Teristimewa hidup kekal yang Ia berikan dengan cuma-cuma bagi segenap orang beriman. Saudaraku, jadi jangan pernah meragukan Yesus dengan kuasanya yang luar biasa. Apalagi di saat-saat sulit seperti ini. COVID-19 seperti menghentikan gerak langkah kita. Seperti menghentikan rutinitas hidup. Menghentikan aktivitas masyarakat. Juga menghentikan hidup perekonomian, baik perusahaan besar maupun usaha kecil, bahkan juga lingkungan kita. Namun sesungguhnya saudara-saudara, semua itu tidak menghentikan kasih Allah dalam hidup kita. Melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus ini, setiap kita diingatkan ada harga yang harus dibayar oleh Yesus yang sangat mahal, yakni tubuh, darah, dan rohnya. Karena itu, kita tidak tinggal dalam situasi duka. Teruslah berharap dan bersandar pada Yesus. Ada salib yang harus kita pikul bersamanya. Kita bukan memikulnya sendiri, tapi bersama dengan Yesus. Yakinlah, kemenangan akan menjadi bagian orang yang mengandalkan Tuhan. Mari terus mengandalkan Tuhan, karena Ia Tuhan yang bangkit dan menang untuk kita. Terpujilah Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita.
bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam yang terakhir akan berlangsung terus sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau yang mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka, dan membebaskan orang yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan semua nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan dari selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu. Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala-segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, diperankan bukan dibuat, yang ada dengan Sang Bapa, yang telah dengan tangannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku sebab baptisan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup yang selamanya akan datang. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat kita. Dihimbau yang boleh mengambil bagian ini hanyalah mereka yang sudah diteguhkan sidi atau yang mengaku iman percayanya di hadapan Allah dan jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai sejahtera kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
ajakan bersyukur Mazmur 22 ayat 23 sampai 25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-puji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, dimuliakanlah Dia dan gentarkanlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening GPIB Immanuel Bekasi atau melalui korsek masing-masing. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361, bait 1 dan 2, Di Salibmu Kusujud. Di salibmu kusujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu kusujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang camar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu kusujud, diriku selamatkanlah. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan Jumat Agung. Meskipun dalam suasana yang berbeda. Terima kasih kalau Engkau mengajar kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan dengan ibadah kami saat ini. Engkau memberkati semua yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu dengan tulus, sehingga menjadi berkat untuk pelayanan di tengah gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk banyak orang yang berkorban untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Sebagian berkat yang kami kumpulkan ini akan kami teruskan bagi PGIS Kota Bekasi,
Kiranya boleh menjadi berkat untuk pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, khususnya yang ada di Kota Bekasi. Tuhan memberkati pelayanan gereja-gerejamu, Tuhan memberkati pelayanan kemanusiaan yang sedang dilakukan. Pada waktunya biarlah pandemik COVID-19 ini akan berlalu. Namun menanti waktu Tuhan, biarlah kami tetap tenang, kami tetap berdoa, kami tetap mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti ini. Namun kami percaya kasih dan kuasa serta kemurahan Tuhan akan menyertai bangsa Indonesia, menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami dalam Kristus Juru Selamat. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Siri Jemaat yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus di rumah masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari berdiri. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus, bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan di tengah menanggung siksa tubuh, kita percaya kepadanya, diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberikan. Mari berdoa. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari-Mu dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.